Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok strategi algoritma kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir yang dimana dengan judul program penjadwalan tugas menggunakan algoritma brute force. Dan di sini kami beranggotakan dengan 5 orang. Dengan saya sendiri adalah Krisna Cakraningrat dengan NIM 449. Lalu ada rekan saya, Alvira Aulia Mahrani dengan NIM 427. Lalu ada Prima Hatta Muzaki dengan NIM 431. Lalu ada Muhammad Ilham Fauzan dengan NIM 463. Lalu ada Mas Alif Akbar dengan NIM 319. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu algoritma brute force adalah metode sederhana dalam pemrograman dan komputasi yang digunakan untuk mencari solusi dari masalah dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi secara berurutan. Metode ini mengandalkan kekuatan komputasi untuk menguji setiap kemungkinan secara sistematis hingga menemukan solusi yang diinginkan. Sejarah algoritma brute force tidak memiliki asal-usul yang jelas karena telah digunakan sejak awal komputasi. Namun, istilah brute force berasal dari bahasa Inggris yang berarti kekerasan atau kekuatan fisik kasar yang menggambarkan pendekatan algoritma ini yang memaksa masalah dengan mencoba semua kemungkinan. Penggunaan algoritma brute force biasanya cocok untuk masalah-masalah dengan jumlah kemungkinan solusi yang terbatas dan dapat diakses dengan cara yang berurutan. Meskipun pendekatan ini sederhana dan mudah dipahami, kelemahan utamanya adalah waktu eksekusi yang bisa menjadi sangat tinggi, terutama untuk masalah dengan ruang pencarian yang besar. Contoh penerapan dalam algoritma brute force adalah dalam mencari kombinasi kata sandi, mencari elemen tertentu dalam daftar, atau menyelesaikan permasalahan yang melibatkan ruang pencarian kecil. Algoritma ini berguna ketika tidak ada metode atau strategi yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam tugas kali ini, mengimplementasikan algoritma brute force ke dalam studi kasus kami, yaitu penjadwalan tugas. Untuk yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan dari source code dari main.cpp-nya. Di sini terdapat header dari include IOStream, algorithm, time.h, dan vector. Lalu selanjutnya di sini penjelasannya yaitu baris ke-3 sampai ke-6 di kode ini menampilkan header yang diperlukan agar program dapat berfungsi dengan benar. Lalu pada baris 8 sampai 9, program mendefinisikan dua objek, yaitu jadwal dari tipe jadwal dan login dari tipe login. Objek-objek ini akan digunakan untuk berinteraksi dengan kelas-kelas yang sesuai. Untuk baris yang ke-11, program memanggil fungsi login dari objek login. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengenai proses login pengguna sebelum mereka dapat mengelola jadwal tugasnya. Lalu yang ke baris ke-13 dan 14, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah tugas yang ingin mereka atur. Lalu pada baris ke-16, fungsi set jumlah dari objek jadwal dipanggil dengan nilai masukan jumlah. Fungsi ini digunakan untuk mengatur jumlah tugas yang akan dikelola. Baris ke-17, fungsi menu dari objek jadwal dipanggil. Fungsi ini kemungkinan bertanggung jawab untuk menampilkan menu pengaturan tugas dan menangani pilihan pengguna terkait tugas. Untuk baris ke-19, program selesai dan mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program telah berhasil dieksekusi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Alvira, silakan. Lanjut untuk login.h-nya, di sini terdapat kelas login, fungsi login, dan juga macros login. Nah, untuk penjelasannya sendiri, di mana kelas login ini memiliki 3 anggota, yaitu sebuah struktur login dan sebuah array untuk user berukuran 10 yang bertipe login. Kemudian struktur login memiliki 2 atribut, yaitu username dan juga password yang akan digunakan untuk menyimpan data login pengguna. Terus ada fungsi anggota kelas login dan juga verify tidak didefinisikan di dalam kelas atau tidak ada implementasi. Kedua yaitu fungsi login.
Fungsi login adalah fungsi anggota kelas login yang bertugas melakukan proses login pengguna. Kemudian fungsi ini akan menginisialisasi data login pertama dalam array user dengan username admin dan passwordnya juga admin. Kemudian fungsi akan meminta pengguna memasukkan username dan password mereka. Jika username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data login pertama atau admin, maka program akan menampilkan pesan login berhasil. Kemudian jika user dan password tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan login gagal dan akan memanggil kembali fungsi login agar pengguna dapat mencoba login ulang. Kemudian makros login, di bagian atas kode ada if dev login yang mengawali if dev direktif untuk mencegah multiple inclusion dari file header login.h. Ini adalah teknik untuk menghindari masalah redefinisi jika file header atau login H disertakan dalam beberapa file sumber C++. Lanjut untuk penjelasan selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Prima Hatta. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pada jadwal.h. Di sini dapat dilihat pada programnya. Untuk penjelasannya, oke, baik. Untuk penjelasannya pada penjadwalan ini adalah kode yang diberikan adalah implementasi kelas jadwal yang digunakan untuk mengelola jadwal tugas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kelas jadwal dan fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu ada struktur info. Pada struktur info mendefinisikan sebuah tipe data dengan beberapa atribut yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang setiap tugas yang akan dijadwalkan. Kemudian ada atribut-atribut yang dimiliki oleh struktur info antara lain yaitu tugas, atau nama tugas, mata kuliah, deadline, dosen pengampu, deskripsi, sisa waktu dalam hitungan hari hingga deadline. Kemudian yang kedua ada kelas jadwal. Pada kelas jadwal ini memiliki beberapa anggota, yaitu array dan struct info bernama jadwal, dan variabel integer jumlah tugas yang akan dijadwalkan. Kemudian ada fungsi-fungsi anggota yang dimiliki oleh kelas jadwal adalah sebagai berikut. Fungsi set jumlah atau integer jumlah digunakan untuk mengatur jumlah yang akan dijadwalkan. Pada fungsi menu berfungsi sebagai menu utama aplikasi penjadwalan yang memberikan pilihan kepada pengguna untuk melakukan berbagai tindakan seperti input jadwal, mencetak jadwal, mencari deadline, dan mencari teks pada deskripsi tugas. Ada pula fungsi input digunakan untuk mengambil input dari pengguna mengenai detail tugas-tugas yang akan dijadwalkan. Untuk yang fungsi proses atau menghitung sisa waktu dari setiap tugas berdasarkan deadline dan tanggal saat ini. Ada juga yaitu output menampilkan jadwal tugas beserta deskripsinya ke layar konsol. Kemudian ada output xt menyimpan jadwal tugas dalam format teks ke dalam file struct.txt. Ada fungsi pengurutan yaitu mengurutkan tugas-tugas berdasarkan deadline secara ascending. Kemudian ada find deadline yaitu mencari deadline tugas berdasarkan nama tugas yang diinputkan oleh pengguna. Ada pula yaitu pencocokan string, mencari teks tertentu pada deskripsi tugas yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga ada fungsi validasi tanggal. Fungsi ini digunakan untuk melakukan validasi format tanggal yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian jika format tanggal tidak sesuai, misalnya tidak memuat pada posisi yang benar atau tanggal melebihi batas yang diizinkan, maka fungsi akan mengeluarkan pesan kesalahan dan mengembalikan false. Jika format tanggal valid, fungsi akan mengembalikan true. Kemudian yang keempat ada fungsi clear, yaitu fungsi ini menggunakan perintah sistem clear untuk membersihkan tampilan konsol. Perintah ini berfungsi di lingkungan Unix-based system seperti Linux. Kode ini memberikan implementasi untuk mengelola jadwal tugas dan menyediakan beberapa fitur seperti input jadwal, mencari deadline, mencari teks dalam deskripsi, dan menyimpan jadwal dalam file teks. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ilham. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buat pada outputnya. Bisa diperbesar di Zoom? Nah, yang pertama, pada aplikasi kami akan melakukan login untuk memasuki menu. Yakni kami tetapkan value dari login yaitu username dan password adalah admin. Selanjutnya pada menu, kami membuat
4 menu. Di antaranya adalah input jadwal, cetak jadwal, cari deadline, dan cari teks pada deskripsi. Untuk menu yang kami implementasikan algoritma brute force terdapat pada menu keempat, yaitu cari teks pada deskripsi. Dan pada menu kedua kami implementasikan bubble sort, dan pada menu ketiga kami implementasikan pencarian linear. Jadi sekalipun pada menu kedua dan ketiga menggunakan brute force dan pencarian linear, kedua algoritma tersebut tetap menggunakan teknik brute force. Selanjutnya, nah, untuk input jadwal terdapat 5 inputan. Di antaranya adalah nama tugas, nama mata kuliah, deskripsi tugas, deadline, dan dosen pengampu. Selanjutnya untuk inputan terakhir akan dilakukan input berupa tanggal saat ini untuk menghitung total hari pada deadline. Selanjutnya, pada cetak jadwal. Pada cetak jadwal, program akan menghasilkan output pada file txt serta pada konsol. Untuk pada konsol, kami menambahkan output berupa deskripsi pada setiap tugas, disertai nomornya. Misalnya pada nomor ke-0 yaitu grafcom, dan nomor kedua ke-1 yaitu grafcom 3, dan nomor kedua grafcom 2, dan seterusnya. Beserta di bawahnya adalah nama tugasnya. Selanjutnya, nah ini masuk ke menu cari deadline. Untuk mencari deadline, user dapat menginputkan nama tugas yang ingin dicari deadline-nya. Sebagai contoh, ini kami menginputkan nama tugas yaitu grafcom 2. Lalu deadline yang ditampilkan adalah tanggal 22 bulan 9 tahun 2023. Nah, ini sama kayak yang tadi. Selanjutnya lagi. Nah, baik. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alif Akbar. Baiklah, untuk penjelasan output kode di atas, kode program di atas ditampilkan beberapa file dalam kode program tersebut, yaitu main.cpp, login.h, dan jadwal.h, serta akan menampilkan sebuah struct berbentuk .txt pada menu pertama. Pengguna diharuskan untuk menginputkan username dan password. Selanjutnya akan muncul login berhasil apabila telah dimasukkan password dan username. Selanjutnya memasukkan jumlah tugas, lalu memasukkan tugas ke-1 sampai ke-4 sesuai dengan perintah yang dimasukkan, dan terakhir menyebutkan tanggal saat hari ini pengguna meminjam buku tersebut. Lalu hasil akhir akan menampilkan output file struct.txt yang mana terdapat cetak jadwal yang akan diurutkan sesuai dengan sisa waktunya. Baiklah, sekian dari saya. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan sebuah source code-nya di dalam dev CPP yang akan dipresentasikan oleh Mas Alif Akbar nantinya. Oke, di sini untuk output running-nya dimulai dengan memasukkan username dan password. Setelah login berhasil, masukkan jumlah tugas yang ingin diinputkan. Setelah diinputkan jumlah tugas, terdapat berapa menu yang akan dipilih. Menu pertama yaitu input jadwal. Lalu isikan sesuai dengan data yang akan diinputkan. Setelah menginputkan jadwal-jadwal di atas, masuk ke menu kedua yaitu mencetak jadwal. Nah, setelah itu akan tampil jadwal yang telah dicetak
dari tugas, mata kuliah, deadline, sisa waktu, dosen pengampu. Dan ada deskripsi tugas, yaitu deskripsi nomor 1, nomor 0, laporan, tugas kelompok tentang perkabelan, nomor 1, presentasi, menjelaskan perbedaan algoritma. Setelah itu kita pindah ke menu ketiga. Tugas yang dicari yaitu setelah memilih menu ketiga, masukkan nama tugas yang dicari yaitu tugas laporan. Deadline tugas laporan adalah tanggal 12 bulan 10 2023. Lanjut ke menu keempat yaitu mencari teks pada deskripsi. Cari teks pada deskripsi, kita memasukkan deskripsi 0 atau 1. Di sini kita memilih deskripsi 0. Teks yang akan dicari dari deskripsi 0 yaitu ini akan tampilkan pilih deskripsi yang ingin dicari, teks 0, masukkan teks yang akan dicari itu kabel, kan pada indeks ke-26. Yang dari saya. Terima kasih. Berikut adalah presentasi kami dari kelompok 1 untuk mengenai dari program penjadwalan. Terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Terima kasih juga untuk Bu Dwi Norma sebagai dosen pengampu dari tugas dan mata kuliah SA ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.